Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas soal-soal untuk seleksi mandiri IPB, di mana soal-soal yang kita bahas di video kali ini berasal dari soal yang sudah diujikan di ujian tahun yang lalu, dan tipe soal yang diujikan dalam seleksi mandiri IPB adalah tipe-tipe soal TPS dengan tingkat kesulitan High Order Thinking Skill, soal-soal yang tentunya lebih sulit dibandingkan soal-soal yang TPS pada UTBK SNBT. Dan di sini akan kita ajarkan bagaimana cara untuk mengerjakan soal-soal tersebut sehingga lebih mudah bagi kamu untuk memahami dan tentunya bisa membantu kamu lulus di seleksi mandiri IPB. Sebelum kita mulai, kita juga berterima kasih buat kamu yang selama ini sudah mensupport channel ini baik dengan cara like, share maupun mensubscribe channel ini, dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Baik, kita mulai pembahasan soal di video kali ini. 5 orang anak, yaitu Andi, Budi, Cici, Dian, dan Eko, hendak membeli balon. Ada 5 warna balon yang tersedia, yaitu merah, hijau, biru, kuning, dan putih. Masing-masing anak mempunyai warna kesukaan sendiri-sendiri. Andi warna biru, Budi hijau dan biru, Cici merah, biru, putih, Dian merah dan hijau, Eko warna kuning dan putih. Setiap anak harus mendapatkan tepat satu buah balon. Agar setiap anak mendapatkan balon dengan warna kesukaannya, siapa yang harus mendapatkan balon dengan warna putih. Jadi dalam mengerjakan soal-soal seperti ini, kita gunakan namanya metode eliminasi. Kita usahakan dulu yang udah pasti atau dengan pilihan yang paling sedikit. Jadi kalau kita perhatikan, Andi menyukai warna biru, sudah pasti bahwa warna biru ini dimiliki oleh Andi, maka tinggal kita eliminasi pasangan atau warna-warna lain yang ada warna birunya, karena warna biru sudah pasti tidak boleh selain Andi. Jadi kita coret yang warna biru, ini warna biru kita hilangkan. Sehingga kalau kita perhatikan di keterangan kedua, Budi menyukai warna hijau, sudah dipastikan bahwa warna hijau, balon yang warna hijau juga jatuh ke tangan Budi. Kemudian setelah itu juga kita coret lagi yang mana ada warna hijaunya. Jadi hijau ini juga kita coret. Sehingga menyisakan di option keempat, Dian menyukai warna merah dan hijau. Sementara warna hijaunya sudah dipilih oleh Budi, maka Dian tinggal memilih yang warna merah. Begitu juga kita coret warna merah yang lain. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa Cici tidak ada pilihan lain, maka dia harus memilih yang warna putih. Dengan demikian kita pilih jawabannya adalah di option C. Tetapi seandainya dilanjutkan pertanyaannya, misalnya siapa yang mendapatkan warna kuning, maka kita coret yang warna putih pada Eko. Nanti Eko akan mendapatkan balon dengan pilihan warna kuning. Mana tahu dikembangkan model soalnya. Demikian cara pengerjaan soal untuk yang metode eliminasi pilihan seperti ini. Semoga bisa dipahami ya metode pengerjaannya. Kita lanjutkan ke soal kedua. Romeo adalah seorang anak jenius. Ia sangat menyukai programming. Saat sedang tidak melakukan aktivitas programming, Romeo sangat suka bermain dengan hamster peliharaannya. Romeo memiliki kebiasaan unik. Ia menamai hamster miliknya dengan menggunakan kode biner. Seluruh hamsternya diberi kode pada kalung leher dan merupakan kombinasi dari angka 0 dan 1. Ketika Romeo hanya mempunyai 2 hamster, dia hanya perlu sebuah digit untuk mengkodekan hamsternya. Satu hamster diberi kode 0 dan hamster lainnya diberi kode 1. Kemudian kedua hamster tersebut memiliki 4 ekor anak yang dinamainya menggunakan 2 digit kombinasi 0 dan 1, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Keempat ekor anak hamster tersebut kini telah besar dan melahirkan 25 ekor anak hamster lagi. Berapa jumlah digit minimal yang dibutuhkan Romeo untuk menamai 25 ekor anak hamster yang baru tersebut? Jadi pertanyaan adalah minimal. Kita perhatikan bahwa di generasi pertama ya. Jadi kalau biner ini memiliki angka 0 dan 1, berarti ini ada 2 pilihan. Kita bisa mengerjakan soal ini menyederhanakan pola pikirnya dengan menggunakan metode aturan pencacahan. Jadi ketika dia ada satu angka, berarti angka yang bisa terisi adalah boleh angka 0 ataupun angka 1, berarti 2 pilihan. Berarti ini berlaku untuk 2 hamster. Ketika 2 digit, dengan cara yang sama, digit pertama boleh 0 atau 1, 2 cara. Digit kedua juga boleh 0 atau 1, 2 cara. Berarti ini berlaku untuk 4 hamster. Sekarang, kita mau memperhatikan bahwa keempat hamster ini setelah melahirkan 25 ekor.
Jadi kita akan mencari bagaimana kalau kita coba dulu dengan menggunakan 3 digit. Jadi kita coba 01 ada 2 kemungkinan, 2 kemungkinan, 2 kemungkinan. Ternyata ini 2 kali 2 kali 2 hanya berlaku untuk 8 hamster. Artinya untuk 25 ekor ini jumlah 3 digit belum bisa memenuhi ya. Kita lanjut ke 4 digit. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini totalnya 16. Berarti juga belum memenuhi untuk 25 ekor. Maka kita paksakan lagi ke digit selanjutnya. 2, 2, 2, 2, 2. Artinya di sini 32. 25 ini berada di rentang 32. Artinya kita membutuhkan 5 digit untuk membuat nomor atau nama bagi anak hamster yang berjumlah 25 ekor tersebut. Kita lanjut ke soal berikut. Pak Dedi memiliki 2 buah ember atau timba air masing-masing dengan kapasitas 6 liter dan 15 liter. Pak Dedi ingin mengisi kolam ikannya dengan air dan ia ingin memastikan takaran air yang ada di kolam tersebut tepat sesuai dengan nilai yang diinginkannya. Untuk itu ia akan menggunakan kedua ember tersebut untuk menambah air ataupun mengurangi air yang ada di kolam sampai jumlahnya mencapai jumlah tertentu yang ia inginkan. Mula-mula kolam tersebut kosong, artinya nilainya 0. Manakah di antara nilai-nilai bawah ini yang mungkin didapatkan Pak Dedi sebagai volume air kolam? Jadi dia bisa menambahkan 6 ataupun menambahkan 15 atau mengurangkan 6 dan mengurangkan 15. Kita perhatikan kalau kita menggunakan ember yang 6. Kita buat 6, 6, 6, kita buat beberapa kali. Artinya kita bisa mendapatkan jumlahnya itu baik kelipatan 12, ya, 6 dan 12. Seandainya kita menggunakan 15, 15, 15, kita mendapatkan misalnya contohnya 30, kemudian 45 dan seterusnya. Yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita menggunakan 2 kali angka 6, 12, dan menggunakan ember 15, kita bisa mendapatkan angka 3 ya. Misalnya 15 dikurang 12. Atau kita gunakan 666, totalnya kan 18. Lalu kita kurangi dengan ember 15, juga menyisakan volume sebanyak 3. Artinya dengan menggunakan berbagai kombinasi, kita bisa mendapatkan angka terkecil dari kapasitas 6 dan 15 ini adalah angka 3. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa untuk yang bisa diperoleh paling gampang adalah kita cari angka yang merupakan kelipatan 3. Contohnya di pilihan 33, 35, 20, 10, dan 100. Jadi kita pilih jawabannya adalah 33 karena 33 ini kalau dibagi 3 bisa menghasilkan 11. Artinya kita cukup mengambil ember 15, kapasitas 15, kita kurangi 6, sisa 3, dan prosesnya kita ulangi sebanyak 11 kali, nanti kita peroleh volumenya sebanyak 33 misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa angka FPB-nya ya, angka pembagi terkecilnya adalah angka 3. Kita lanjut ke soal berikut. Soal ini terkesan seperti soal TKA biologi karena menyangkut biologi tentunya. Tabel berikut menunjukkan perbandingan karakteristik dari beberapa kelas dari arthropoda. Sangat biologi sekali pertanyaan soalnya. Karakteristik jumlah bagian tubuh ada krustasea, arachnida, insekta, millipede, dan centipede. Dengan jumlah bagian tubuh ada 2 atau 3. 2, 3, banyak segmen. Jumlah kaki dalam pasang 5 atau lebih, 4, 3, 2, maupun 1. Dan jumlah antena 2, 0, 1, 1, 1. Kita perhatikan soal ini terkesan memang seperti soal biologi. Padahal pertanyaannya cuma simple, sederhana sekali. Berdasarkan tabel di atas, manakah pasangan kelas yang memiliki persamaan terbanyak? Jadi kalau kita perhatikan, di jumlah kaki atau bagian tubuh, di krustasea 2 atau 3, di sini tidak spesifik ya, 2 maupun 3, jadi tidak ada persamaannya dengan angka 2 maupun angka 3. Yang sama adalah ini, banyak segmen dan banyak segmen. Jadi di sini sudah kita temukan bahwa ada satu pasangan yang memiliki sifat yang sama. Kita tinjau lagi dengan jumlah kaki atau jumlah kaki dalam keterangan pasang. Di sini 5 atau lebih, 4, 3, belum ada yang sama. 2 pada setiap segmen, 1 pada setiap segmen. Artinya di kelompok klasifikasi yang kedua, berdasarkan jumlah pasang kaki yang dimiliki oleh masing-masing jenis, tidak ada persamaan ya. Baik di krustasea, arachnida, insekta, millipede maupun centipede tidak ada
kesamaan karakteristik. Kita lanjut ke jumlah antena. Yang krustasia 2, 0, 1, 1, 1. Artinya insekta, milipede, dan centipede memiliki kesamaan dalam hal ini dalam jumlah antena. Jadi kalau kita bandingkan, ternyata yang paling banyak kesamaan itu dimiliki oleh milipede dan centipede, yaitu ada dua karakteristik yang sama berdasarkan jumlah bagian tubuh maupun jumlah antena. Maka kita pilih jawabannya adalah di option C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal ini adalah soal isian singkat. Kelvin memiliki sejumlah kelereng. Hanif memiliki kelereng yang jumlahnya lebih banyak daripada kelereng Kelvin. Total banyak kelereng Kelvin dan Hanif adalah 48. Jika kelipatan perseteruan terkecil dari banyaknya kelereng Kelvin dan Hanif adalah 165, maka selisih banyaknya kelereng Hanif dan Kelvin adalah titik-titik. Tuliskan jawaban Anda hanya dengan menggunakan angka. Kita buat keterangannya. Hanif memiliki kelereng yang jumlahnya lebih banyak daripada Kelvin, berarti jumlah kelereng Hanif lebih banyak daripada kelereng Kelvin. Totalnya, kelereng Hanif dan Kelvin memiliki jumlah 48. Kemudian KPK dari Hanif dan Kelvin sama dengan 165. Kuncinya adalah di angka 165. Kita akan coba mencari berbagai faktor dari 165. Jadi 165 kita bisa buat 1 dikali 165. Kemudian kita coba perhatikan bahwa 1 tambah 6, 7 tambah 5 adalah 12. Artinya bilangan ini merupakan kelipatan 3. Kita bagi 3. Hasilnya adalah 55. Kita lanjutkan ke bilangan selanjutnya dengan akhiran angka 5. Tentunya angka ini bisa dibagi 5. Yang kita bagi buat 5. Pasangannya adalah 33. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan, karena 33 bisa kelipatan 11, kita buat 11 dikali 15. Tampaknya sudah habis. Dan di antara berbagai pilihan yang ini, kita perhatikan, kita inginkan yang jumlahnya 48. Jadi, angka-angka di antara 1, 165, 3, 55, 5, 33, 11, dan 15, yang kalau dijumlahkan berjumlah 48, pasangan angka yang kita maksud adalah 33 dan 15. Jadi kita simpulkan, salah satu bahwa dari mereka mempunyai kelereng 33 dan salah satu yang lain adalah memiliki jumlah kelereng 15. Di keterangan adalah selisih ya. Jadi selisih dari 33 kita kurangkan dengan 15, hasilnya adalah 18, langsung kita ketikkan nanti di kolom jawaban adalah sebesar 18. Jadi demikian pembahasan soal di bagian pertama untuk pembahasan soal-soal asli dari sesi mandiri IPB tahun lalu. Nanti kedepannya akan kita upload lagi, kita update dengan pembahasan soal-soal berikutnya. Semoga bisa membantu kamu untuk memahami lebih lanjut materi-materi yang diujikan. Semoga bermanfaat dan harapan terbesar kita adalah mendapatkan kabar kelulusan kamu nanti di seleksi mandiri. Sampai jumpa di video berikutnya.